Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami delegasi dari kelompok Umar Seno Aji. Saya Muhammad Hedi selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya Heri Fatumullah selaku pembicara pro, dan di samping kiri saya Syafil Adam selaku pembicara kontra. Sekian dan salam konstitusi. Via Justitiar Warselum, keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Dewan Juri terhormat, izinkanlah saya sebagai pembicara pertama untuk sekali lagi menegaskan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Munculnya mosi perdebatan kali ini yaitu karena adanya rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. RUU Pemilu tersebut akan menjadi landasan aturan untuk penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 serta pilkada pada tahun 2022, yang dalam substansi isi pasalnya terdapat aturan mengenai syarat peserta pemilu, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Syarat peserta pemilu yang diatur dalam RUU Pemilu pasal 182 dalam pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ dijelaskan bahwa ex-PKI dan HTI dilarang ikut pemilu, yang artinya mereka tidak boleh berpartisipasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, atau pemilihan kepala daerah. Pasal 182 ayat 2 huruf II yang berbunyi, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Pasal 182 ayat 2 huruf JJ, bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berideologikan komunisme yang telah bubar dan dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPR SRI nomor 25/MPRS/1966. HTI adalah kepanjangan dari Hizbut Tahrir Indonesia, yang merupakan organisasi masyarakat yang berideologikan Islam yang telah dicabut harus badan hukumnya oleh pemerintah dengan SK Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2017. Perampasan hak politik merupakan sebuah pelarangan bagi seseorang untuk dapat dipilih ataupun memilih dalam kontestasi politik di masyarakat. Dalam masyarakat, lahirlah pro dikarenakan hal tersebut berlawanan dengan tujuan bangsa kita, serta dalam posisi kontra, hal tersebut melanggar hak asasi manusia. And basically on the article number 25 International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966 yang berbunyi, every citizen shall have the right and the opportunity, bahwa setiap orang berhak atas persamaan di mata pemerintahan berdasarkan pasal 28D persamaan dalam pemerintahan. Sekian dan salam konstitusi. Lex Dura Sed Ita Sakripta. Undang-undang itu keras, tetapi ia telah ditulis demikian. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memaparkan bangunan argumentasi kami dari segi pro terhadap mosi perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Ketika kita tinjau dari segi filosofis, yaitu adanya pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ dalam rancangan Undang-Undang Pemilu yang substansinya melarang anggota ex-HTI dan PKI untuk mencalonkan dalam kontestasi politik telah sesuai dengan Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena rancangan undang-undang tersebut merupakan pengimplementasian dari demokrasi dan kewenangan open legal policy pembentuk peraturan perundang-undangan. Pun ketika kita tinjau secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari ketentuan pasal tersebut, maka hak warga negara dapat dibatasi dengan undang-undang. Sehingga berdasarkan UUD NRI 1945, pembatasan seperti pada pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ rancangan Undang-Undang Pemilu, yang dimana pada intinya melarang mantan anggota PKI dan HTI untuk mencalonkan dalam pemilu, merupakan pembatasan yang masih bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang.
Karena semua hak asasi manusia yang tercantum dalam keseluruhan bab 15 hak asasi manusia masih bisa dilakukan pembatasan dengan undang-undang, kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam pasal 28I, yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi, pembatasan hak politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa dilakukan karena bukan bagian dari hak asasi manusia yang sama sekali tidak boleh dilakukan pembatasan. Dengan memperhatikan TAP MPRS RI nomor 25 garing MPRS garing 1966 serta TAP MPR RI nomor 1 garing MPR garing 2003 pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ Rancangan Undang-Undang Pemilu yang pada intinya melarang ex anggota PKI dan HTI untuk mencalonkan diri dalam pemilu telah sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena ketentuan-ketentuan pasal tersebut harus dipahami secara berkesinambungan. Dan mengapa ex-PKI dan HTI dilarang? Kita bisa lihat dari faktor sejarah, yaitu di mana pemberontakan-pemberontakan yang pernah dilakukan oleh PKI dimulai dari tahun 1926, 1948, dan tahun terakhir yaitu 1965 yang mengakibatkan kerusakan ataupun konflik yang cukup hebat di Indonesia. Dan untuk HTI, menurut Institute for Policy Analysis of Conflict, sedikitnya ada 20 negara yang membubarkan HTI karena dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan dalam kudeta hingga keterlibatan dalam aksi terorisme seperti negara Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Jerman, Turki, Rusia, dan lain sebagainya telah membubarkan HTI. Dan lebih lanjut, menurut pengamat Timur Tengah dari Indonesia, Society for Middle East Study, Smith Al-Hadir mengungkapkan bahwa negara-negara Islam Timur Tengah melarang HTI yaitu lantaran Hizbut Tahrir Indonesia memperjuangkan khilafah sehingga akan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan solusi pada masa perdebatan kali ini, yaitu untuk mendorong DPR dan pemerintah untuk tetap memasukkan pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ dalam rumusan pasal rancangan undang-undang pemilu tersebut. Terima kasih. Prof. Jimli Asidiki pernah mengatakan, kebijakan yang dikembangkan haruslah memastikan keterpaduan prinsip equality, equity, dan reciprocity sehingga dapat membangun struktur masyarakat yang berkeadilan sosial. Izinkanlah saya sebagai pembicara ketiga untuk memaparkan argumentasi kami dari sisi kontra, di mana kami dengan sangat lantang dan lugas bahwa kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini, yakni perampasan hak politik bagi ex-HTI dan PKI melalui RUU Pemilu. Mengacu pada aspek filosofis yang terdapat pada Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan adanya perampasan hak politik bagi ex-HTI dan PKI melalui RUU Pemilu, maka hal tersebut mengecualikan orang-orang tertentu berdasarkan alasan yang tidak teruji dari menikmati hak-hak politiknya adalah suatu diskriminasi. Dan diskriminasi berdasarkan pandangan politik adalah pelanggaran hak asasi manusia yang jelas tercermin di dalam Universal Declaration of Human Rights PBB maupun International Covenant on Civil and Political Rights. Jika kita menilis terhadap aspek yuridis, di mana pasal 182 ayat 2 huruf II RUU Pemilu yang menyebutkan bahwa bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S PKI. Dilanjutkan pada huruf JJ RUU Pemilu yang menyebutkan bahwa bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 28C ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian pasal 28
28D ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kemudian pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kemudian di dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ RUU tentang pemilihan umum adalah cacat berat secara etis sehingga dari segi moral mencemarkan keseluruhan rancangan undang-undang pemilihan umum itu sendiri dan merupakan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik. Oleh karena itu, Dewan Juri, pasal yang dimaksud pelanggar hak asasi manusia yang terkandung di dalam UUD 1945 yang bila diteruskan dan dilaksanakan akan melestarikan stigmatisasi kepada sekelompok orang, dan itu artinya juga menghentikan secara resmi upaya untuk mereintegrasikan dan merekonsiliasi sebagian warga bangsa ini ke dalam tubuh bangsa yang adalah kewajiban moral dari era reformasi. Keanggotaan pada suatu organisasi terlarang sebelum organisasi itu dilarang bukanlah suatu cacat dalam hukum maupun konstitusi, sehingga pelarangan yang semata-mata berdasarkan pada itu dan tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum melalui pengadilan adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politik, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Mengacu pada ketetapan MPR nomor Romawi 17/MPR/1998 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan hak warga negara dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga secara filosofis selama seseorang secara individual tidak terlibat secara hukum dalam perbuatan yang melawan hukum, maka tidak ada hak bagi negara untuk mencabut hak sebagai warga negara yang bersangkutan dalam pemilihan umum, karena hal itu bersifat diskriminatif, sehingga seharusnya negara melarang organisasinya, bukan orangnya. Perlu diketahui bersama bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan bahwa pemerintah menyepakati dicabutnya RUU Pemilu dari daftar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan RUU Pemilu tidak relevan dengan konstitusi yang ada. Hal tersebut juga diamini oleh Prof. Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa pasal yang melarang XPKI dipilih dalam pemilu tidak relevan dengan rekonsiliasi yang menjadi tekad nasional bangsa, sehingga juga telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan hak asasi manusia. Dari paparan yang telah kami sebutkan, kami menawarkan dua solusi. Yang pertama adalah mencabut substansi mengenai pelarangan XHTI dan PKI ikut berpolitik di dalam RUU Pemilu. Yang kedua adalah merekonsiliasi seluruh pihak terkait, baik XHTI dan XPKI, untuk tetap diperbolehkan mendapatkan hak berpolitik sebagai tekad negara untuk menegakkan sila kelima yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ex non humanis, iglenis exe sigitata. Hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Pihak pro dan kontra keduanya telah menyampaikan argumentasinya secara tegas, lugas, dan juga jelas. Mari kita telaah jalannya perdebatan kali ini agar mampu menjadi tuntunan. Sebenarnya terdapat persamaan persepsi antara pihak pro dan pihak kontra, di mana kedua belah pihak menyepakati bahwasanya kedua organisasi tersebut, baik Partai Komunis Indonesia maupun Hizbut Tahrir Indonesia, tidak diperbolehkan untuk ada di Indonesia. Akan tetapi terdapat poin perbedaan di antara kedua belah pihak, bahwasanya pihak pro meyakini agar mantan anggota PKI dan juga HTI tidak diperbolehkan dalam pencalonan diri dalam kontestasi politik, dan tetap sepakat untuk pasal 182 ayat 2 huruf II dan juga JJ tetap ada dalam rancangan undang-undang tersebut karena tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak melanggar konstitusi kita sendiri. Sedangkan pihak kontra tetap meyakini dengan sepenuh hati agar mantan anggota PKI dan juga HTI diperbolehkan dalam pencalonan diri dalam kontestasi politik dan tidak sepakat dimasukkannya pasal 182 ayat 2 huruf I dan juga JJ dalam RUU Pemilu, karena hal tersebut bertentangan dengan adanya hak asasi manusia serta bertentangan dengan konstitusi kita sendiri.
Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya pemaparan dari pihak pro maupun pihak kontra, kami berharap hal tersebut mampu menjadi tuntunan bagi kita semua. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih dan Salam konstitusi.